nyaman dibaca, nggak tebel-tebel yang berhenti di lemari. Dan cetak satu. Itu kemudian perencanaannya berbasis partisipatif, ya. Sinergis, ada musrenbang des ya. Tapi kenyataannya sinergi itu masih menjadi kata-kata yang absurd hingga hari ini karena guideline sinergi itu menurut saya belum jelas gitu loh. Itu sinergi dia anggarke ora iso gitu ya. Bahasa penganggarannya apa sinergi itu? Iya itu ya simbol lah guys. Ya. Itulah Mas Anhar. Tapi tetap kita tetap harus optimis ya. Betul, itu yang ingin saya sampaikan di fase berikutnya, optimisme itu ya. Optimisme untuk memperjuangkan sebuah idealisme kita. Jadi teman-teman jangan menyerah karena memang situasi berkebudayaan, membangun kemajuan kebudayaan itu tidak sehari dua hari jadi. Gitu. Maka fase yang begitu lebar dan panjang ini, ya mari kita maknai dengan secara positif. Menurut saya gitu. Optimisme apa yang harus dimaknai secara positif? Ya berjalan. Seperti rebung ini ya. Rebung mengundang banyak elemen, konsisten, terus kemudian berkomitmen dengan diskusi-diskusi saya pikir itu adalah bagian dari menjawab tantangan itu. Kalaupun ini di mata orang lain belum dimaknai sebagai duduk bersama, saya pikir ya duduk bersama dalam ruang gagasan lewat tampilan ini gitu. Ya kita mau maknai itulah gitu. Karena memang kalau kita kembali bagaimana awal teman-teman di Rebung ini berdiskusi untuk merumuskan bagaimana visi Rebung ingin diwujudkan, kan memang bahwa kita punya tanggung jawab dan merasa harus bertanggung jawab pada bagaimana seni dan budaya itu harus berkembang di tanah tumpah darah kita sendiri itu saya. Betul. Makanya lahirlah apa yang Rebung wujudkan, dan cangkruan ini bagian dari ikhtiar kita untuk mengakomodasi dan menyuarakan agar orang bisa memahami bahwa ternyata konsep-konsep Rebung ini kate lapo sih gitu kan, maksudnya udah paham itu. Nah, yang menjadi bukan pertanyaan sih. Sama kita memang takon terus. Ini host ora tekon yo opo. Mosok kene tekon dhewe jane kaya wong ngatus iku nyabuni awake dhewe. Iya. Diundang sebagai narasumber gitu kan. Ini ora diundang, didhawuhi. Sebagai host. Wis tak limpahke ning Cak Mursidi. Wah, kurang gayeng. Jadi tadi kan penting yang penting seru saya. Ya. Yang penting seru artinya gini, pelaku dan pelaku. Artinya gini, kita mencoba untuk mengagregasi apa? Mendorong lebih maju lagi bagaimana suara teman-teman dari Dewan Kesenian, suara teman-teman Bapak Ibu dari dinas mungkin nanti kita undang, terus sekarang aspirasi suara dari Cak Iin sebagai representasinya Les Bumi PCNU Jombang kan gitu. Nah, kira-kira misalnya harus disinergikan. Gagasan apa sih yang pengen atau sudah dirumuskan teman-teman di Les Bumi PCNU Jombang untuk bisa sinergi, meskipun sinergi uji angen-angen itu. Kira-kira apa Cak Iin? Kami dari Les Bumi itu kemarin kan PCNU itu melakukan turba ya. Turba itu konsolidasi jamiah di tingkat MBC.
bertatap muka, berdiskusi dengan ranting-ranting di Yeah. desa. Ada hal menarik, ada situasi yang menarik di mana kami itu membutuhkan dalam menjawab tantangan Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan ini, maka pendamping kebudayaan itu saya pikir menjadi satu cita-cita kami, gitu. Satu pendamping. Kenapa pendamping itu menjadi cita-cita? Karena di tangan pendampinglah banyak fungsi-fungsi amanat Undang-Undang Nomor 5 ini tahun 2017 ini bisa berjalan. Identifikasi, pemutakhiran, pengembangan, perlindungan dan sebagainya. Nah, relawan budaya atau apapun istilahnya pendamping ini penting. Dan pendamping ini juga akan merangkul keragaman yang diamanatkan dalam asas itu. Ada salah satu ada keragaman, gotong royong, keberlanjutan. Nah, dengan pendamping inilah kita bisa memotret, mengidentifikasi, merencanakan, membangun kebijakan di tingkat paling bawah. Sehingga cita-cita pemerintah Kabupaten Jombang untuk merangkul semua keragaman budaya bisa terwadahi. Baik dari teman-teman NU yang Nahdiyin, kebudayaan dari teman-teman pelaku-pelaku Nahdiyin juga bisa terwadahi, gitu. Dan bisa berkiprah. Iya. Gitu. Artinya pendamping budaya atau pendamping kebudayaan itu akan diwujudkan oleh PCNU Jombang atau diekspektasikan ke pemerintah untuk diwujudkan, Mas? Dua-duanya. Dua-duanya. Jadi kemarin kita sudah coba sampaikan ke pimpinan pasca kita turba itu, dalam hal ini Pak Muslimin Abdillah, untuk Cak, misalkan Pak Mus, misalkan ada pendamping begitu bagaimana? Dengan pertimbangan yang sudah saya sampaikan itu, gitu. Nah, kemudian ini memang karena masih proses turba baru berakhir kemarin, Cak Mus berjanji untuk mendiskusikan ini ulang. Nah, untuk sinergi berikutnya kami membuka diri seluas-luasnya dengan Dewan Kesenian Jombang, dengan pemerintah Kabupaten Jombang untuk menjawab amanat Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan ini. Tapi kami juga memperhatikan masukan-masukan dari stakeholder yang lain. Kalau dari Rilus Bumi itu sih. Nggih. Nah, ini cuma bayangan wae Cain. Pendamping itu kan nanti kan turun ke desa kan. Yang dia bayangkan itu. Padahal saiki desa iki akeh pendamping to kita iki. Apa ora tambah uyu-uyuan pendamping mlebu desa gitu. Iya, saya pikir itu memperkaya khasana. Karena sekarang ada yang di desa itu ada pendamping, semua sifatnya program ya. Ada yang sifatnya program seperti pendamping PKH, ada pendamping bansos, ada pendamping sosial, ada pendamping program, ada pendamping ini pembangunan desa, ada pendamping agama itu yang dari Kemenak, pendamping kebudayaan ini belum ada. Gitu. Nah, kalau ini ada, wah keren. Ya, maksud gua apa wong desa malah tambah mumet itu loh. Tinggal ini toh. Begini kan tadi kan gitu ada pendamping ini itu dan sebagainya, terus ditambah lagi pendamping kebudayaan jadi misalnya 6 itu nyerang desa. Pak, aku lagi rapat soal iki ojo jisak sih ora mumet malahan itu. Ya saya sebut memperkaya khasana. Karena apa? Semuanya pasti kan pendamping nanti akan seandainya kita bisa duduk bersama, kemudian bisa sinergi atau bekerja sama dengan untuk meluncurkan program pendampingan kebudayaan. Saya pikir kan ada prioritas yang harus dikerjakan, gitu. Nah, saya pikir enggak masalah. Enggak masalah. Pendamping itu relawan berarti ya? Apa dikasih? Kalau ya idealnya Jerbasuki mau beo. Kami berharap, tapi kami sadar bahwa kemampuan daerah untuk mewujudkan itu juga kita perlu bertanya dulu apakah mampu. Jika pun tidak mampu ya kita perlu relawan untuk bergerak, atau jika memang Dinas Pendidikan Kebudayaan mau menjawab tantangan ini dengan bersungguh-sungguh, kalau saya pinjam siapa, Anda merumuskan program. Iya, ada pendamping yang diambilkan dari tambah keren.
Ya, ini tantangan lagi untuk Dinas Pendidikan Kebudayaan. Jadi ketoknya nantang, gitu ya. Jadi malam ini kita nantang, enggak nantang ya? Ya membangun harapan lah, Membangun saya pikir harapan, membangun tapi harapan. nantang dinas gitu ya. Ya, membangun harapan. Oke. Judulnya bangun harapan, tapi masih kurang ngejaglut ya. Ya. Oke, Cain, cik dawa lagi. Terserah. Pak. Oh iya, serap ya. Aku khawatir baterainya entai lho, produser rada ngawur. Oh, enggak, nek bahan mentok duk lagi no. Cain. Kalau misalnya kita sudah merumuskan, kita kan ngomong berandai-andai saja kan. Karena jenengan tadi ngendika bahwa kita harus duduk bersama untuk merumuskan, Iya. mencari benang merah. Iya. Nah, kira-kira nek sebelum ke sana itu ya, sing jenengan lihat jenengan fenomena yang berkembang di sini bagaimana? Dalam tanda kutip saya menukik ke persoalan keberagaman tadi. Fenomena apa yang Ya fenomena keberagaman itu. Jadi kan bukan dikotomi toh itu. Karena Iya. dinamikanya kan sendiri-sendiri kan. Iya. Nggih. Fenomena keberagaman itu. Iya, Ya saya pikir sudah jelas ya di amanat undang-undang itu. Ya, kalau itu terkait dengan sarana dan prasarana, maka ya kita harus bisa memberikan ruang yang sama Iya. terhadap entitas-entitas yang beragam itu. Ada etnis Tionghoa, ada garis misalkan dari teman-temanmu kalangan pesantren bisa masuk menggunakan fasilitas itu karena Sarpras itu digunakan untuk menjawab kebutuhan itu. Iya, Gitu. iya. Nah, sudah saya pikir sudah ada. Iya. Nah, saya khawatirnya itu begini, Pak. Kalau ini sebuah kekhawatiran ya, Iya, fenomena itu iya. sebagai sebuah kekhawatiran. Iya. Maka ketika kita tidak melihat keragaman itu sebagai sebuah potensi yang mendukung kuatnya budaya kita, maka kebudayaan atau yang dipandang sebagai sebuah, salah saya lebih persempit sebuah kesenian, Iya. saya khawatir itu hanya dimaknai kesenian-kesenian profan, kesenian-kesenian tradisi, begitu saja. Nah, sementara ada basis-basis dari pesantren yang itu tidak dilihat. Hampir saya belum menyaksikan fenomena itu diangkat dalam satu keragaman. Mereka diberi ruang sendiri-sendiri. Ya terus. Tapi dalam konsep misalkan festival tontonan rakyat yang kita gelar oleh DKJ tahun 2010 itu masih sifatnya ini ya, karena kebetulan saya juga panitia dan saya merasa khilaf waktu itu. Khilaf. Tidak membaca keragaman kebudayaan di Jombang. Lah kudune gimana ben gak ketok khilaf? Ya harus sadar bahwa kita beragam. Beragam. Dan harus ketika sadar bahwa kita beragam, maka hadirnya orang lain menjadi penting bagi kita semua. Atau gini Cain. Wah, wes repot ini. Ijik rekod ra? Atau gini. Apakah kesenian atau bentuk-bentuk seni yang tanda kutip berbasis pesantren itu tidak boleh diakomodasi atau diekspresikan oleh mereka yang bukan dari pesantren? Nggak masalah toh? Nggak masalah. Artinya kan sebenarnya Ini kan kita ngomong soal ruang. Iya, ruang. Kita tidak ngomong soal boleh dan tidak Iya, boleh. ngomong soal ruang. Ya, kita hanya ngomong soal ruang dan mungkin sedikit kekhilafan gitu. Ketika saya ngomong diri saya sendiri aja. Ketika saya menggawangi sebuah event yang mana festival tontonan rakyat, begitu. Nyaris Ekspresi seni ekspresi yang dari seni itu masih pada satu kelompok atau dua kelompok. Oke. Karena memang belum atau memang waktu itu urung ketok itu piye? Iya. Ya mungkin. Mungkin belum ketok itu. Ya mestinya itu harus dilihat sebagai keragaman ya. Keragaman. Ya. Dan harus dilihat ada. Harus. Jadi gini kan. Karena biasanya kalau kegiatan itu kita kan penake itu Cak Anar ya. Wes, koncoku iki. Nah, kadang-kadang seperti itu. Nah, itu saya pengen masuk Ya, ke itu saya persoalan. sebut kekhilafan. Saya pengen masuk ke persoalan itu. Persoalan bahwa eksistensi kesenian
dan keberagaman kesenian atau keberadaan seni dan keberagaman seni itu kan tidak bisa dilihat mergo koncone sopo kan gitu kan. Iya. Makanya identifikasi itu Menjadi kan penting. penting, Betul. menjadi penting. Cuman tetap sekarang mohon maaf, saya tidak menuding pihak-pihak yang tanda kutip dengan ngendiko tadi soal khilaf tadi. Loh, itu tadi saya kok. Lah nggih, maksudnya saya tidak contohkan saya makanya tidak, saya nggak berani menyebut orang lain karena saya sebagai panitia di situ nggih. merasa kalau saya berintrospeksi ya saya merasa Khilaf, khilaf hari iya. itu Maksud- ketika saya membaca undang-undang pemajuan kebudayaan. Iya, karena ada keberagaman. Ya, lah mungkin dulu saya belum membaca ini. Urung lahir 2010. Urung lahir, iya. Undang-undang 2017. Jadi sampean Berarti nggak khilaf ya? nggak khilaf karena belum dimandatkan. Belum dimandatkan. Wis bener ning ratek bener gitu ya. Nggih. Oke. Gini yang saya maksudkan tadi seringkali kan memang ruang-ruang ekspresi kesenian atau ruang-ruang pertunjukan, ruang-ruang tontonan rakyat, kita ngomong ruang ya, nggak ngomong judul eventnya. Iya. Itu seringkali kan kalau teman-teman yang mohon maaf yang terpaku pada program itu kadang-kadang kan memang golek gampang itu. Iya, iya betul. Ya itu, nggo ngantisipasi itu piye carane saya? Ben ora tek gampang golek gampang ya. Ya, kurator itu kan menjadi penting ya. Kurator. Kurator itu menjadi penting, makanya di dalam kalau Pak Nanda menyebut tata kelola SDM, peningkatan SDM itu, maka ya kalau ini diamanatkan Dewan Kesenian atau lembaga-lembaga lain kalau bisa mengupgrade, meningkatkan sumber daya manusia untuk bisa berperan menjadi kurator dengan sebagai apa? Sebagai pendamping tadi. Oke. Salah satu fungsinya ya upgrading SDM yang pendamping untuk dia berfungsi atau berperan salah satunya menjadi kurator gitu. Nanti pasti dia akan belajar soal keragaman, asas partisipatif dan sebagainya. Ya enak nek diomongno tapi dilakoni angel ya. Apa-apanya penak diomongno kok. Iya. Maidoe nek omong ya. Iya. Apa nglakoni ya apa sing kuat gitu kan. Iya. Nah, ini Zain. Ada fenomena kan gini. Saat dalam tanda kutip negara, pemerintah itu berkontribusi misalnya tadi kan menjawab, misalnya pemerintah Kabupaten Jombang menjawab tantangan Undang-Undang Kemajuan Kebudayaan gitu ya. Terus ada fenomena bahwa ya apa awake dhewe mikir, ben dipikir negara wae gitu. Itu kan ada. Nah, cara merespon atau mengatasi agar mereka teman-teman yang seperti itu bisa berpikir bahwa selain soal menjawab tantangan, pemerintah itu kan juga punya tanggung jawab. Tapi kan tanggung jawabnya kan tadi partisipatif itu. Yang jadi masalah itu gini saya, mengajak mereka untuk berpartisipasi. Kira-kira punya formula nggak? Iya. Ada dua situasi yang ingin saya sampaikan. Saya itu teringat dengan ucapan guru saya, dalam hal ini Pak Imam Ghazali ya. Dalam suatu situasi yang sangat krusial ketika beliau mendampingi mata kuliah drama, itu beliau berpesan singkat pada kami, kamu jangan menyerah, 1 detik itu waktu berharga untuk melakukan sebuah perubahan. Ketika ya kami tentunya dalam mata kuliah drama itu kan sedang berjuang untuk mencari bentuk estetika penampilan yang pas lah gitu. Nah, di saat kami mentok-mentok itu kami diberi pesan seperti itu. Satu. Yang kedua, situasi yang ingin saya sampaikan, saya teringat pesan dari Pak Agus Riyadi. Beliau itu mantan Ketua Dewan Kesenian Jombang 2010-2015. Beliau berpesan dan sangat luar biasa untuk menjawab atau melibatkan pemerintah di dalam pengurusan seni budaya. Satu hal, lakukan strategi infiltrasi. Bonek. Apa Pak itu Pak? Gitu. Ya, mengajak mereka masuk pada ruang-ruang mereka yang mereka tidak terasa. Gitu. Kita ajak dan kita masuk di sana. Nah, terus kemudian saya coba apa sih strategi infiltrasi yang dilakukan
oleh masa-masa Pak Suryadi itu, satu, anak-anak kesenian dimasukkan di dalam ruang-ruang musrenbang. Wes menghibur, awalnya masih dalam konsep menghibur gitu. Akhirnya berkembang, yang datang di musrenbang banyak teman-teman seni sehingga mereka jadi tahu dan paham. Terus kemudian membantu dinas-dinas lain mewujudkan kegiatannya. Nah, memang tantangannya adalah kalau mereka tidak sadar kita bantu bahwa mereka taunya ya pekerjaanku selesai bagus gitu. Nah, kita akan babak belur. Tapi kalau mereka sadar kita bantu, pasti ada feedback yang diberikan. Nah, resikonya apa? Ketika strategi literasi ini terjadi, maka harus dibangun kesetaraan dan transparansi, biar tidak terjadi elitis. Misalkan saya membantu beberapa dinas, nah taunya dinas adalah saya, gitu. Akhirnya saya akan memonopoli situasi di dalam secara personal. Padahal sebenarnya kita ingin memperkenalkan SDM lain di dalam stakeholder kebudayaan, baik Dewan Kesenian Jombang, Lesbumi atau apapun. Sehingga orang-orang ini akan bisa dilihat oleh dinas dan mereka bisa bekerja sama dengan OPD atau dinas-dinas dalam kepentingan program. Nah, misalkan kemarin Dinas Pariwisata komunikasi, Pak, kami punya program videografi nih dalam bidang ekonomi kreatif. Apa yang bisa kita lakukan? Nah, akhirnya kan ya kita sampaikan, kami punya teman ini. Nah, ini masukannya begini. Tidak kita jawab sendiri. Nih teman ini biar mereka. Artinya kerelaan diri kita untuk membagi ruang kepada orang lain itu menjadi penting. Nah, inilah yang akan melahirkan ikatan, engagement. Sehingga akan terbangun trust. Dengan interaksi itu orang lain menjadi penting bagi kita menjadi penting bagi orang lain. Hasilnya itu rumus sederhana silaturahim ya. Iya, silaturahim dan membuka diri. Gitu. Termasuk ikhlas. Iya, karena itu mentor kami di Lesbumi PBNU, Pak Abdullah Gom. Saya yakin Pak Produser juga rawuh hari itu. Kalau kamu ingin menjadi fasilitator yang baik, maka kamu harus bisa mempromosikan orang lain. Betul. Itu. Jangan ngomong dirimu sendiri. Iya, selalu memberi afirmasi positif. Betul. Gitu ya. Koncoku hebat, ya, koncoku apik, koncoku top gitu ya. Betul. Lagu sopo aku main remah-remah rengginang gitu ya. Iya. Oke. Rengginang. Rengginang kuwi sego goreng ta. Wah, mau cung. Ada loh di sini yang sebenarnya menjadi penting untuk ditanyakan Pak Anhar. Misalnya, jadi di situ pemajuan kebudayaan itu dilaksanakan melalui proses pengarus utamaan, melalui pendidikan. Nah, skema itu yang masih menjadi ruang yang perlu untuk dikerjakan. Nah ini kalau misalnya menurut sampean piye? Ya saya gini, pengaruh utamaan itu kita punya momentum saya ini langsung malah ke narasumber kedua, tapi gak apa-apa. Saya minta mbak-mbatan jenengan. Gedung kesenian itu saya tidak memandang itu sebagai sebuah ruang pertunjukan, tapi sebenarnya secara holistik dia adalah sebuah ruang pendidikan. Iya, tidak apa-apa. Gitu. Iya. Ada pendidikan ya karakter, budi pekerti, seni, budaya. Nah, kalau misalnya gedung kesenian hanya menjadi momentum saja, hanya kita jadikan momentum untuk melakukan pengarus utamaan itu. Nah, pasal ini kan akhirnya menjadi interpretatif toh. Pak Anhar punya ternyata pendidikan dalam pengaruh utamaan lewat pendidikan kayak begini. Iya. Saya mungkin punya sudut pandang yang lain, Misalnya. Nah, teman-teman juga punya sudut pandang yang lain. Saya pikir kan gitu. Artinya ini menarik untuk kita diskusikan sebagai pintu masuk kita mau ngapain sih di kabupaten ini. Gitu. Berarti nanti yang pembenggune kita harus mengundang yang paling berkepentingan dengan kebijakan terakhir. Tapi pastikan mereka membaca babonnya dulu.
Oke, Bapak Ibu semua, agar kita bisa berdiskusi dan berdebat tentang seni dan kebudayaan, maka Bapak Ibu harus gelem ra gelem maca babonnya Undang-Undang Nomor 5 2017 tentang pemajuan kebudayaan. Karena temanya kita hari ini tentang Betul. pemajuan kebudayaan. Oke. Saya malah belum baca lagi. Jadi malam ini saya gerambiang gitu ya. Tapi menarik saya ingin kalau misalnya tadi saya bisa menarik benang merah. Yang pertama, orang harus sama dulu tentang persepsi pada peraturan itu kan, pada babonnya itu. Yang kedua, harus duduk bersama dulu. Ya. Mau diapakan kita itu kan, mau diapakan nasib seni budaya di Jombang ini. Baru ngomong langkah-langkah taktis atau strategis langkah dan teknis. termasuk misalnya bagaimana mensinergikan program-program di dinas-dinas terkait gitu ya, untuk itu. Nah, ini jadi urung terakhir tapi harus dikode-kode jempol produser angkat tangan aja. Terlepas dari Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan itu saya, kalau misalnya pemerintah kabupaten atau pemerintah daerah ini merumuskan sebuah regulasi yang operasional, misalnya terkait perda, membuat perda yang bisa mengakomodasi tanda kutip ya gedung kesenian yang kita bangun, termasuk mengakomodasi keragaman kesenian yang dengan sebutkan tadi, itu perdanya apa kira-kira? Kalau kebudayaan kan terlalu besar toh, maksudnya itu sudah diatur di undang-undang, apa yang kita ngatur lagi gitu. Judulnya yang lebih kooperatif misalnya, kita harus ngatur apa itu? Kita udah punya perda pelestarian BJB itu Perbu. Iya, Perbu BJB, bukan perda itu. Perda Mas. Perda yang pertama awal dulu itu perda Perbu perlindungan cagar budaya. Perda pariwisata, pesantren, terus perda BJB. Perda Mas. Ya, saya kurang tahu ya. Seingat saya waktu saya dimintai menulis apresiasi itu, seingat saya Perbu cagar budaya. Perbu Di Suara Pendidikan. Edisi bulan Juni. Nah, apa lagi misalnya yang harus dikeluarkan pemerintah? Perda, misalnya perda, karena nek Perbu kan hanya kuat di eksekutif saja kan. Iya. Di masing-masing bab itu di Undang-Undang Nomor 5 ini kan petunjuk teknisnya ada di peraturan pemerintah. PP ya. Nah, saya mohon maaf saya belum membaca detail tentang itu, tapi setidaknya sudah bisa kita raba bahwa celah itu adalah satu, strategi pengaruh utamaannya bagaimana, yang itu sinkron dengan rencana induk pemajuan kebudayaan dan strategi pemajuan kebudayaan. Di tingkat implementatif di tingkat daerah itu bagaimana untuk mensinkronkan itu. Yang kedua, identifikasinya, strategi identifikasinya bagaimana, strategi pemutakhiran datanya bagaimana, terus kebijakan programnya bagaimana. Nah, itu afirmasi itu ya diatur. Kalau ngomong perda ya saya pikir setuju deh, biar orang menangkap maknanya ya perda pemajuan kebudayaan. Sama seperti undang-undangnya. Betul, sama karena di Perbu perlindungan cagar budaya juga bunyinya begitu. Nah, kalau misalnya gini, ada pertanyaan dia mentafsir wae. Iya. Pemajuan kebudayaan sehingga diajukan apa nih? Dimajukan apanya? Karena dalam praktiknya kan tidak lagi pemajuan, tapi yang dijadikan pelestarian. Itu salah satu aspeknya pengembangan itu di dalamnya ada pelestarian. Pelestarian. Tapi prakteknya pelestarian, Mas. Coba misalnya lihat kemarin diskusi karo Cak Krisman DKJT itu kan beliau mengatakan meskipun akhirnya kita harus tunduk pada peraturan itu, pada undang-undang itu kan. Ya ada pengembangan, ada perlindungan, ada pengamanan ya. Ya. Ya di perlindungan itu ada restorasi apa ya, saya lupa itu. Ya termasuk ekskavasi dan sebagainya itu kan. Ya, ekskavasi kan untuk akar budaya. Yang untuk pemajuan budaya itu ada restorasi apa, pengkajian, penelitian apa macam-macam lah. Nah itu nanti jadi rumusan dari kemajuan gitu ya. Iya. Dari rumusan dari kemajuan. Oke. Kemajuan. Berarti Mas ada nalar. Kalau pelestarian sudah menjadi salah satu gerakan yang dilakukan, ya saya pikir ya nggak apa-apa. Ya kita kan tidak, ya harus prioritas kan. Kita hari ini apa? Kalau pengkajian yang mana? Iya. Sebagai aspek Ya. itu. Jadi yang jadi masalah. Dan bertahap kan itu harus. Iya, yang jadi masalah sekarang mungkin karena kita nggak punya prioritas ya Mas ya. Mestinya
tim penulis pokok-pokok pikiran yang bisa mendedahkan itu dengan sangat itu. Dalam hal ini Cak Nas, Mas Nanda bisa, Cak Nas bisa, Pak Imam Ghazali bisa, undang Pak Nasrul beliau, bisa. Cak Produser, agendakan Siap. untuk mendedah pokok-pokok pikiran, Iya. pemajuan apa PPKD pokok Ya, pikiran apa jenis ini? pokok-pokok pikiran kebudayaan daerah. Pokok-pokok pikiran Kebudayaan daerah. PPKD. PPKD. Pokoknya karepe dhewe ngene. Aja ngono ya. Sing penting aja pokoknya karepe dhewe gitu ya. Ya ada dorongan sih dari masyarakat bahwa dokumen-dokumen penelitian di pemerintah kabupaten itu Dipublis. iya nyaman dibaca, nggak tebel-tebel yang berhenti di lemari. DNJ cetak satu menghabiskan ratusan juta. Gitu. Maksudnya tak uji ratusan juta. Nah proses penunjukan pihak ketiganya untuk membuat dokumen itu kan bisa sampai puluhan atau ratusan juta. Lelang. Iya. Maksudnya kalau itu disarikan gitu terus dibuat buku dan dicetak untuk banyak masyarakat kan keren. Apa di Jawa wae rebung untuk kita terbitkan. Kan kita punya divisi penerbitan. Iya. Saya ada akses untuk minta dokumennya. Wah, ngapunten saya nggak tahu. Nggak tahu. Oke. Itu hanya ngomong harapan saja. Harapan, oke. Karena selama ini yang saya tahu dokumen tebel-tebel itu ya selesai berhenti di rak gitu. Dan publik yang harusnya membaca menjadi tidak tahu ya. Iya. Ya. Ya mohon maaf kalau pengamatan saya salah. Tapi itu yang saya Wah, rasakan. nggih. Enggak Cain di ruangan ini orang harus yang salah harus yang bener kok. Sing bener ming Gusti Allah. Di ruangan ini tapi di pemirsa kan bisa bermakna lain. Ayo tafsir ke pemirsa Tafsirkan. sembarang. Awak dhewe kan lolos. Iya. Lolos sensor produser maksudnya. Siap, Oke, oke. siap. Oke. Protes kok nang kene ya. Iya. Anu, undangan aku tak Nah. protes. Kita buat konten dengan yang mau protes. Artinya sebenarnya ini tidak cain tapi kami tim rebung itu siap menerima orang protes untuk diakomodasi itu ya. Iya, Oke. punya hak jawab. Hak jawab. Belum dijawab, gak belum biasanya itu dijawab gitu ya. Oke, Cain. Terakhir, intinya terakhir katanya. Sebelum nanti karena kalau kepanjangan nanti dipotong sama Cak Produser itu. Jadi 2 episode. Terakhir, bisa dengan buatkan sebuah kalimat atau pokok closing statement untuk mendukung lahirnya, bukan mendukung lahirnya sih, tapi menerima hadiah, menyambut terwujudnya gedung kesenian Jombang yang pertama, terus yang kedua ini merujuk ke, kalau nggak salah kemarin Cak Nanda udah ngendika menuju ke Mubes Dewan Kesenian Jombang juga, terus bagaimana tadi merumuskan forum duduk bersama agar ketemu benang merah itu. Closing statement dari Cain sebagai pribadi atau sebagai Kes Bumi PCRU Jombang, monggo. Ya. Jadi di dalam berkebudayaan itu memang keragaman itu kan menjadi warna yang indah. Ya. Dan kita tidak bisa membangun kebudayaan itu dengan seorang diri, dan kebudayaan tidak bisa dibangun atau dikembangkan sehari atau 2 hari. Maka pengembangan kebudayaan itu ruhnya itu ada di proses untuk menjadikan orang lain penting bagi kita penting menjadi juga kita menjadi penting bagi orang lain, dan bersatu untuk mencapai goal-goal yang sudah diamanatkan dalam undang-undang pemajuan kebudayaan itu. Saya pikir di sana sih. Siap. Oke, dulur rebung, konco cangkruan sedaya. Cekap semanten kemawon. Dahar kupat kecemplung santen menawi lepat nyuwun ngapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cain perawannya. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Siap. Dan terima kasih juga Rebung sudah diajak berdiskusi. Oh, besok diundang lagi nih kalau ada yang nggak terima. Siap. Yo pro kanca dolanan ning jaba padang bulan padang iku yo rina rembulane sing awe-awe ngelingake aja padha turu